Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan channel Zaka. Semoga apa yang saya sampaikan akan ada bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Saya membaca di satu media, Detik News, dan mungkin ada berita yang sama di media-media yang lain, bahwasanya Pak Mahfud MD ini menyampaikan statement yang saya maknai sebagai curhat. Kita bisa baca bersama-sama kalau headline-nya atau judulnya itu Mahfud berkata mafia hukum di mana-mana. Kalau ada yang memperbaiki disikat. Jadi ini berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Kalau kita ingin lebih fix dengan ucapannya Pak Mahfud, masalah hukum itu berat. Berat, saudara. Jadi diulang 2 kali. Mafianya di mana-mana. Bahkan beliau juga mempertegas dengan satu wakiliyah atau cerita, fakta. Kalau ada orang memperbaiki, disikat. Maksudnya kalau ada petugas hukum yang ingin mencoba memperbaiki hukum, maka disikat. Ada jaksa di suatu tempat nanganin korupsi ya, atau menangani ya, di suatu daerah. Sudah ngecek-ngecek, dipindah atau dimutasi ke suatu tempat. Ini mulai dari nol lagi. Jadi ketika sudah ada yang memulai untuk ngecek satu korupsi, nanti akan saya bahas sisi ilmiahnya ya. Ini pengantarnya dulu. Maka ini langsung dipindah gitu. Sehingga datang lagi yang baru ngecek dari nol lagi gitu ya. Ini mulai dari nol. Masih mengejar koruptor. Tarik lagi. Polisi juga banyak yang begitu. Dan itu berlapis di berbagai institusi tuturnya. Ini Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini di media lain mengatakan bahwa ya memang beliau sebagai menteri yang salah satu dari tugasnya adalah menangani hukum. Kita sepakat saya kira bahwa itu curhat. Curhat itu adalah kita mencurahkan apa yang kita rasakan, curahan hati gitu. Dan itu biasanya objeknya adalah atau konteksnya adalah hal yang kita anggap itu sebagai beban dan kita tidak sanggup. Apalagi Pak Mahfud laki-laki. Kita paham bahwa laki-laki itu simbol keperkasaan. Perkasa itu mampu ya. Kalau kita tahu Allah itu salah satu asma'nya adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Makanya kita tidak pernah mendengar ada curhatan Allah. Allah tidak pernah ada narasi-narasi tidak mampu dengan apapun. Dan curhat itu adalah kita bernarasi di mana ingin menyampaikan kepada orang lain bahwasanya kita tidak mampu. Artinya ada masalah yang sangat krusial. Kalau Pak Mahfud sudah curhat seperti ini, apa sikap yang harusnya diambil? Nah ini baru masuk di konteks ilmiahnya. Kita formulasikan dulu ya, bahwasanya misal Pak Mahfud ini ada dalam satu keadaan di mana menghadapi kemungkaran. Ya, kejahatan hukum itu kemungkaran. Dalam agama kita mengenal ada amar ma'ruf, menyerukan kebaikan, ada juga nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, kemungkaran mafia itu kan mungkar semua. Maka pilihannya Pak Mahfud ini ya setidaknya saya petakan ada 4. Yang pertama, tetap di dalam. Jadi Pak Mahfud tidak mengundurkan diri, tetap di dalam, tetapi dia berani untuk nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu maksudnya dengan langkahnya dilihat ya. Karena hadis man ra'a minkum mungkar itu falyughayyir biyadihi. Tangan, artinya langkah nyata. Atau kalau tidak mampu bil qaul ya. 2 ini harus. Jadi Pak Mahfud terus gencar ya. Menyerukan untuk jangan mereka melakukan kejahatan. Sebisa mungkin menuntaskan kejahatan-kejahatan hukum itu ya, menumbangkan para mafia itu ya. Tetapi ini bahaya. Kenapa? Karena Pak Mahfud sendiri yang bilang bahwa bisa-bisa disikat. Jadi kita catat bahaya. Disikat ini bisa jadi secara fisik, bisa jadi juga secara jabatan, terpental dari jabatannya. Jadi itu ada bahayanya atau ada mafsadatnya, ada mudaratnya di situ. Kalau yang kedua tetap di dalam, tetapi hanya memilih opsi ingkar yang terakhir, yaitu ingkar bil qalbi. Jadi ya gimana? Kalau kita cawe-cawe mau terlalu tegas, mau terlalu ngurus, nanti kita malah kena resiko. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya orang tidak mau nahi mungkar hanya karena takut ada resiko. Nanti kita bahas. Ini kajian ilmiahnya di situ. Saya hanya bicara opsi keduanya Pak Mahfud ini adalah dia diam. Atau ya formalitas saja. Ya hanya berkomentar gitu. Tidak ada langkah pasti. Tetap melaksanakan tugasnya, hal-hal yang dia tidak mampu atasi ya sudah. Tidak mampu dia cegah ya sudah. Atau kalau dia cegah khawatir tidak sanggup dengan risikonya ya sudah. Itu pilihan kedua. Tetap di dalam dan hanya ingkar bil qalbi saja. Jadi hatinya tetap menolak gitu. Tidak membenarkan itu. Itu namanya ingkar bil qalbi ya. Kita isbat
Itu tidak benar. Atau ada ulama mengatakan ya mendoakan ya, semoga itu berakhir. Ini aman dari bahaya nyawa, aman dari jabatannya juga ya. Artinya kalau kamu di situ ya tidak akan ada ancaman gitu ya. Berlaku sebagaimana mestinya. Aman dari dosa juga. Nah, ini saya berani mengatakan aman dari dosa, nanti kita bahas landasan hukumnya. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga keluar, lalu nahi mungkar dari luar ya. Jadi keluar ya, melepas dari sistem, mungkin biar tidak ada ikatan emosional antara sesama pejabat, tidak ada ikatan instansi juga, keluar lalu dia menyuarakan di luar, mengajak masyarakat atau dia bergabung dengan LSM atau dengan persatuan-persatuan atau dengan siapapun, mahasiswa, demo atau apa, dalam rangka nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran itu. Itu salah satu langkah yang ketiga. Yang keempat, keluar dan hanya ingkar bil qalbi. Jadi lepas dari situ karena mungkin merasa terbebani, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, merasa tidak layak, mundur, keluar. Tetapi di luar juga paling hanya statement-statement saja ya. Artinya tidak sampai kepada merubah secara praktis ya. Nah, dari 4 langkah ini ada satu langkah yang terakhir dan ini sangat buruk ya. Saya tidak masuk ini kepada opsinya karena tidak mungkin lah Pak Mahfud berlaku seperti itu. Yaitu tetap di dalam dan ikut bermungkar ria. Jadi sudah tahu ini penjahatnya ini, mafianya ini, ikut di dalam dan melindungi ya. Atau bahkan mungkin mendukung, atau bahkan mungkin melakukan hal yang sama. Itu saya tidak masukkan kepada opsi pilihan. Kenapa? Karena itu sangat buruk ya. Husnudon saya Pak Mahfud tidak mungkin memilih langkah itu. Maka kajiannya dari semua langkah itu ya, yang paling aman itu adalah nomor 2. Yaitu tetap di dalam, tetapi hanya ingkar bil qalbi. Kenapa saya bilang paling aman? Karena kalau tetap di dalam dan hanya diam, ya, ingkarnya pun hanya ingkar bil qalbi, ya, maka jabatan aman, pendapatan aman, nyawa aman. Kalau milih yang pertama, ingkar di dalam, itu jabatan terancam, nyawa mungkin bahkan bisa terancam. Apalagi misal pilih nomor 3, nahi mungkar dari luar, ya, jabatan sudah nyata hilang, ya, karena sudah keluar. Loh. Berarti sudah tidak aman secara jabatan, karena sudah hilang jabatannya. Dan juga masih ada ancaman. Pun yang nomor 4, mungkin nyawa aman, tenang, mungkin tidak akan ada yang musik, tetapi jabatan hilang karena keluar. Jadi dari semua itu adalah yang nomor 2 yang paling aman. Apakah salah apabila kita itu menghadapi kemungkaran, tapi kita tidak berbuat apa-apa? Tidak bisa kita langsung menghukumi itu salah, itu dosa, tidak bisa. Kenapa? Karena ulama sudah membahas. Saya bacakan satu dasar ya. Misalnya dalam kitab Qawaidul Ahkam ya, karya Imam Is bin Abdissalam, ini Asy-Syafi'i ya. Di situ beliau menuliskan dalam kitabnya halaman 157 175 ya. Fa in alima al-amiru bil ma'rufi, apabila sudah tahu al-amir, orang yang menyerukan kebaikan itu, bil ma'ruf ya, al-amir bil ma'ruf itu orang yang mau amar ma'ruf, apabila sudah tahu ya. Kemudian wan nahyi 'anil munkar, dan juga misalnya orang yang akan mencegah kemungkaran itu sudah tahu apa yang sudah dia ketahui itu ya. Anna amrohu wa nahyahu, bahwasanya dia menyerukan atau dia mencegah itu la yujidiyani, tidak akan itu tidak akan bermanfaat ya, tidak akan ada efek gitu ya. Wala yufidani, bahkan dipertegas tidak akan mengandung faedah apapun, syai'an apapun ya. Au ghalabat, atau hal itu au ghalabat dzalika ala dhannihi, atau hal itu lebih berat dia menyangkanya. Artinya dia lebih yakin saya cegah juga tidak akan ngaruh, saya perintahkan yang ma'ruf juga tidak akan ngaruh. Ini kita fokus kepada saya mencegahnya pun tidak akan ada efeknya. Maka apa konsekuensinya ya? Saqata al-wujubu, maka dia tidak wajib. Jadi kamu melihat orang kemungkaran, tetangga kamu mabuk, kamu sudah tahu kalau saya cegah juga nggak akan ngaruh, paling dia malah jadi gara-gara. Ya sudah, tidak wajib lagi. Apalagi kemungkaran yang sudah sama-sama tahu, misalnya kamu punya tetangga pemabuk, sudah tahu hukumnya mabuk. Ya. Tidak perlu kamu cegah, kalau sekiranya kamu sudah yakin, tidak mungkin juga ada ngaruhnya. Itu seperti itu boleh kita tidak cegah. Ya. Ngapain? Cari perkara. Maslahatnya tidak nyata, bahkan kita tidak yakin terwujud, tapi malah kamu jadi masalah dengan tetangga. Kecuali kalau kamu yakin ada manfaatnya, kamu tegur, kan begitu. Begitu juga kamu lihat tetangga kamu tidak sholat, tidak mungkin dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Ya, tidak perlu kamu oyong-oyong dia sholat selama kamu yakin. Ini saya nasihati juga nggak akan ada gunanya. Misalnya begitu ya, itu namanya zon ya, zon itu dipakai ya.
Li'annahu, alasannya, li'annahu, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wasilatun, hanyalah perantara. Wa yabqa al-istihbabu, tetapi tetap sunnah. Artinya kalau misalnya Pak Mahfud dalam posisi sudah merasa tidak ada gunanya, ini sudah terlalu berat, ini sudah sistemik, ini sudah tidak bisa, ya berarti Pak Mahfud itu hanya sunnah saja, nahi mungkar, tidak lagi wajib. Sakoto al-wujub, jatuh hukum wajibnya itu hilang gitu ya. Wal wasailu, karena wasail atau perantara itu taskutu bisukuti al-maqasid, akan teranulir kalau tujuannya sudah nyata-nyata tidak tercapai. Begitu ya, itu satu ya. Jadi jelas, saya bicara Pak Mahfud boleh memilih opsi nomor 2, tetap di dalam, tapi tidak perlu tidak perlu nahi mungkar. Ini fokus nahi mungkar nggak ya? Kalau Pak Mahfud sudah yakin tidak bisa. Kalau dilihat dari statementnya kan sudah merasa ini sulit ya, terlalu banyak mafia, nanti malah disikat. Itu kan satu pernyataan. Dan kita tidak boleh salahkan ketika kalau tidak sanggup kenapa tidak keluar? Enggak, siapa yang bilang wajib keluar? Toh dia sedang tidak salah, setidaknya menurut pandangan ini. Namanya tidak mampu. Kemudian saya ambilkan dari yang lebih populer lagi ya, Imam Nawawi dalam Sahih Muslimnya, bahkan di sini lebih jelas mengatakan bahwa ketika mensyarah hadis tentang amar ma'ruf itu ya, kata Imam Muslim itu, saya baca di bagian sarahnya ya, wa ajma'al ulama'u, dan ulama sudah sepakat ya, ala annahu, bahwasanya sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayatin. Itu fardu kifayah. Artinya tidak semua orang wajib. Kalau sudah ada satu saja, itu sudah yang lain tidak wajib lagi. Beda dengan sholat fardu ain. Jadi biar kita itu adil melihat orang ini pejabat, ada kemungkaran, diam saja, tidak bisa lalu kita salahkan. Ini pejabat kok hanya curhat, tidak bisa lalu kita salahkan. Kenapa? Karena ada landasannya. Itulah namanya kita al-hukmu bil ilmi, menghukumi dengan ilmu. Ya pilihan dia. Kalau dia hanya memilih cukup menyuarakan, cukup mencurhatkan ya. Atau siapa tahu itu langkah-langkah yang dia sampaikan seperti itu sebetulnya punya langkah. Ini saya bicara hukum secara general. Jadi nggak ada persoalan. Walaupun tidak mampu, tidak melakukan apapun ya nggak ada persoalan. Setidaknya kalau mengambil kepada prinsip-prinsip yang saya bacakan. Kemudian di sini dikatakan fa in khafa min dzalika, apabila si orang yang mau nahi mungkar atau amar ma'ruf ini khofa, khawatir, takut min dzalika, dari melakukan itu, apa yang dia takuti itu? Ala nafsihi, menimpa sesuatu yang buruk kepada dirinya, karena ala itu mesti buruk ya. Kalau bagus itu li nafsihi, ini ala nafsihi, itu kalau baca kitab begitu ya. Khofa ala itu berarti khawatir sesuatu yang buruk, menimpa dirinya, au malihi, atau menimpa hartanya. Jabatan itu kan kita bisa anggap sebagai sumber kehidupan maksab. Menjadi wasail dapat harta. Jangankan hartanya yang rusak, sumbernya rusak, otomatis hartanya rusak. Artinya dia bisa kehilangan fasilitas, kehilangan gaji dan sebagainya. Au ala wairihi, kalau mungkin itu kan bukan harta, belum ada. Oke, ala wairihi yang lain, artinya hal-hal yang bermanfaat dalam dirinya itu terancam, baik dalam dirinya, hartanya, keluarganya, jabatannya, hal-hal yang dia butuhkan itu terancam ya. Sakoto al-ingkaru biyadihi, maka hilanglah kewajiban untuk ingkar dengan tangannya. Jadi tidak perlu lagi melaksanakan ingkar itu dengan langkah yang pasti, dengan gerakan gitu ya. Walisanihi, bahkan juga tidak perlu lagi dengan lisannya. Ya diam juga sudah boleh. Sakoto sudah jatuh. Ini agama yang berbicara. Bukan kita menghukumi dengan opini. Oh digaji mahal-mahal kok diam saja. Enggak begitu cara menghukumi orang. Ada landasan agamanya. Wawajabat, tetapi masih wajib ya. Karohatun atau wawujibat, dan diwajibkan ya. Kenapa? Karena ini setelahnya itu karohatun ya, muannas, berarti fiilnya mabni maf'ul. Wawujibat, dan diwajibkan, karohatuhu, membencinya, biqalbihi, dengan hatinya. Hada, ini madhabuna, adalah madhab Syafi'i, madhab kami ya. Wa madhabu al-jamahir, dan juga madhab jumhur ulama gitu ya. Wahaka al-qadi, tetapi Imam Qadiyat menceritakan huna di dalam masalah ini, an ba'dihim, dari sebagian ulama yang lain ya, annahu, bahwasanya dhahaba ilal ingkari mutlaqon. Ada sebagian ulama bahwa mereka itu tetap mewajibkan nahi mungkar. Artinya nahi mungkar tetap wajib secara mutlak. Kalau namanya mutlak, maka baik itu ada ancaman, baik itu ada bermanfaat atau tidak, tetap sudah wajib secara mutlak ya. Itu pendapat minoritas. Ba'duhum, sebagian saja. Sementara yang jamahir enggak wajib gitu ya.
Fi hadhil halati, dalam keadaan seperti ini, wa ghairiha, atau keadaan yang lain ya. Dalam keadaan seperti ini maksudnya ada takut ancaman atau keadaan yang lain, misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam Is bin Abi Salam. Tidak ada manfaatnya walaupun kamu menyerukan ya, maka tidak perlu ya, kira-kira seperti itu. Wa qad sabaqa fi babil amri bil ma'ruf, dan itu sudah berlalu pembahasannya di dalam bab al amru bil ma'ruf fi kitabil imani, dalam judul kitabul iman. Wa basattuhu, dan saya telah menjabarkan secara luas ya. Yabsutu itu melapangkan ya. Wa basattuhu, dan saya telah melapangkan secara luas ya. Baston syafian, dengan pelapangan yang cukup ya, itu cara kita mengartikan kitab ya. Jadi wa basattuhu, dan saya telah melapangkan pembahasan itu, baston syafian itu maf'ul mutlak bayanil hay'ah, dengan kita membahas secara utuh, secara sempurna. Jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu, berarti kalau kita menyalahkan Pak Mahfud berarti memakai yang diceritakan oleh HK Al-Qadi itu, bahwa tetap wajib. Tapi kalau kita tidak menyalahkan Pak Mahfud, ya hanya diam saja, ya boleh saja. Kenapa? Selama sama-sama ada dasarnya. Hentikan kita berbicara hukum dengan opini. Semua pembicaraan tentang hukum Islam itu tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan terawangan, tetapi harus ada dasarnya. Saya sering baca, saya sering simak ada orang yang berbicara tentang agama, padahal dia tidak menguasainya, sehingga pembicaraannya hanyalah berisi opini-opini. Orang berbicara agama dengan opini, dia merendahkan ilmu agama. Seolah-olah ilmu agama itu seperti harga cabai, di mana dia boleh beropini sebebasnya. Allahumma hadina hadza sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.